selamat sore ya. Hari ini kita dipertemukan kembali untuk membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional ya. Nah, pertama kita bahas tentang variabel penelitian. Jadi dari pengertian apa sih itu variabel penelitian ya. Jadi variabel itu menurut Sudikdus Sastro Asmoro ya, dan kawan-kawan tahun 2008 dalam bukunya itu dikatakan bahwa variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Artinya dia mempunyai variasi data yang tidak sama satu subjek dengan subjek yang lainnya. Kemudian sedangkan menurut Ed and Kerlinger ya, variabel itu dikatakan sebuah konsep yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia lebih ke jenis pengertian variabel ke jenis variabel ya. Jadi variabel itu adalah sebuah data yang bisa diukur dari subjek penelitian yang datanya itu tidak mungkin sama, artinya bervariasi dengan satu yang lain ya. Jadi itu yang diukur dalam penelitian, jadi sebuah konsep kemudian yang bisa diukur, jadi kata kuncinya konsep bisa diukur kemudian bervariasi dengan yang lainnya ya. Nah, disebut dengan variabel. Nah, contoh variabel itu karena dikatakan ada dua, ada variabel kuantitatif dan ada variabel kualitatif. Variabel kuantitatif itu contohnya adalah berat badan, kemudian umur, kemudian tinggi badan, kemudian kadar gula darah, tekanan darah dan lainnya. Kemudian contoh variabel kualitatif itu misalnya yang tidak bisa dinumerikkan, tapi contohnya adalah sikap, persepsi, respon. Nah, itu bisa dideskripsikan dengan wawancara subjek penelitian. Nah, ini di sebelah saya sudah contohkan contoh artikel ya, ini penelitian. Ya, dari judul ini kita bisa tahu berapa variabel judul penelitian ini ya. Walaupun kita nggak baca keseluruhan, kita sudah tahu yang mana variabel dan yang di berapa variabel dan mana saja variabel ya. Jadi kalau kita paham tentang pengertian variabel, maka kita bisa pertama mengetahui jumlah variabel dalam suatu judul penelitian dan juga yang mana variabel-variabel dalam judul penelitian tersebut. Artinya juga kita perlu memahami ini untuk membuat judul penelitian ya. Mau dua variabel, satu variabel atau lebih dari dua variabel. Nah, ini dia dua variabel ya. Jadi mother bird spacing dengan incidence of stunting, jadi dua variabel. Ada variabel bebas adalah mother bird spacing, artinya jarak kelahiran. Kemudian insiden stunting, ada kejadian stunting ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dua variabel, yang ini variabel bebas, mother bird spacingnya. Variabel terikat adalah atau independent dan independent. Independent adalah incident of stunting ya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu ada 5 ya, menurut buku yang ditulis oleh di sebuah buku penelitian ya, Aziz Alimut kalau nggak salah. Nah, itu dia membagi menjadi 5 ya. Jadi ada variabel independen bebas, ada variabel dependent terikat, dan ada variabel moderator, kemudian ada variabel kontrol, dan ada variabel intervensi. Jadi dalam bukunya Aziz Alimut Hidayat itu variabel dibagi menjadi 5. Variabel independen atau sering disebut dengan variabel bebas itulah variabel yang menjadi sebab ya, perubahan atau timbulnya variabel terikat ke variabel dependen. Variabel ini juga dikenal dengan nama variabel bebas ya. Jadi bebas dalam mempengaruhi variabel lainnya ya. Jadi variabel ini punya nama lain seperti variabel prediktor, resiko, dan kausal. Yang kedua, variabel dependent atau terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas ya.
Variabel ini bergantung pada variabel bebas terhadap perubahan. Variabel ini juga disebut sebagai variabel efek atau variabel terikat, ya, variabel hasil atau variabel outcome. Nah, ini contoh penelitian ini ya, mother bird spacing ini adalah variabel bebas, kemudian incident of something itu adalah variabel terikat. Ya, jadi mother bird spacing ini yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari terjadinya stunting, ya. Jadi seperti itu disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga dari judul kita bisa tahu variabel bebas mana, variabel terikat mana, dan berapa variabel judul penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Nah, ini karena sering kalau dia mengganggu dari hubungan kedua hubungan variabel bebas dan terikat, dia sering disebut sebagai variabel pengganggu, ya, seperti itu. Kalau variabel kontrol itu variabel yang dibuat konstan sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Variabel kontrol ini ditentukan oleh peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penelitian perbandingan yang dijadikan sebagai kontrol dalam penelitian. Nah, biasanya sih dalam penelitian untuk membandingkan hasil atau dalam eksperimen itu kita bisa menggunakan variabel kontrol. Kemudian variabel intervening ini variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel dependent dan juga independen, tetapi tidak dapat diukur, ya. Jadi seperti itu, tidak masuk kategori dalam pengukuran dalam sebuah penelitian, ya. Itu variabel intervening, ya. Nah, itu 5 jenis variabel, ya, jadi yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau di level skripsi ya paling kita harus pahami 2 variabel itu saja, dependent dan dependent, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya, sehingga kita bisa membaca ini judul ini berapa variabel, atau ketika kita membuat judul kita tahu kalau disuruh 2 variabel berarti 1 variabel bebas, 1 variabel terikat, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi operasional, ya. Definisi operasional penelitian itu adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian, ya. Sementara cara pengukuran merupakan cara, yaitu variabel yang dapat diukur dan ditentukan karakteristik. Nah, ini sering orang salah menulis, ya. Dia buat definisi variabel, misalnya dia definisi variabel tekanan darah, gitu ya. Dia teorinya dia copy paste, ya. Padahal jelas yang namanya definisi operasional berbeda dengan definisi konseptual. Definisi operasional lebih menjelaskan cara pengukuran untuk tekanan darah, gitu ya. Jadi tekanan darah adalah, ya, jelaskan bagaimana caramu mengukur tekanan darah dalam variabel tersebut, gitu. Itu disebut dengan definisi operasional, bukan definisi yang konseptual. Kalau definisi konseptual yang mungkin tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan dari ada 2 jenis tekanan, sistol dan sistolic. Nah, itu definisi konseptual, ya. Jadi bukan operasional. Tapi kalau operasional yang mendefinisikan sebuah parameter dan cara pengukuran, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya misalnya ada judul penelitian, ya, pengaruh pijat bayi menggunakan essential oil lavender terhadap kualitas tidur bayi, ya, usia 3-6 bulan di wilayah kerja puskesmas. Nah, ini salah satu judul skripsi yang saya ambil. Nah, ini terdiri dari dua variabel bebas adalah pijat bayi, ya, pijat bayi menggunakan essential oil, kemudian kualitas tidur bayi sebagai variabel dependen atau terikat. Nah, ini adalah penelitian eksperimen, jadi ini adalah intervensinya menggunakan pijat bayi dengan essential oil lavender mempengaruhi, jadi dengan hipotesis bahwa dengan pijat bayi dengan essential oil
itu meningkatkan kualitas tidur bayi gitu ya. Itu contoh. Jadi dua ini akan dibuatkan sebuah tabel definisi operasional. Nah, ini adalah contoh tabel definisi operasional, yang itu pertama ada variabelnya ya, kita tulis. Kemudian ada definisi operasional, parameter, alat ukurnya apa, skala ukur apa, skor di sini tulis ya. Jadi itu contoh minimal dalam pembuatan definisi operasional. Nah, di sini di definisi operasional ditulis adalah definisi operasional, bukan definisi konseptual. Misalnya ini terapi pijat bayi dijelaskan ya. Suatu sentuhan dan pijatan lembut pada bayi yang dilakukan oleh orang tua terlatih atau tenaga kesentuhan. Jadi ini dijelaskan seperti itu. Bila perlu dijelaskan berapa menit dia dipijat gitu ya. Dilakukan pemijatan 30 menit sekali pijatan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, gitu misalnya ya. Tapi karena ada parameter, jadi dijelaskan di parameternya ya. Terapi pijat bayi jadi dilakukan selama 3 minggu dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu, nah gitu ya. Kemudian alat ukurnya ya, dia menggunakan SOP untuk observasi sudah dilakukan nggak semua langkah-langkah. Kemudian skala ukur, nah ini karena dia adalah penelitian eksperimen, pasti hanya dilakukan dan tidak dilakukan gitu ya. Kalau ada kelompok kontrol ya nanti kelompok kontrol sudah diberikan terapi pijat bayi gitu. Nah ini sehingga skala ukurnya adalah nominal. Jadi ada tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan, jadi seperti itu. Kemudian di variabel selanjutnya, variabel terikat yaitu kualitas tidur. Nah ini dijelaskan juga tentang kualitas tidur ya. Mutu atau keadaan fisiologis tentu yang didapatkan selama seseorang tidur yang memulihkan proses-proses tubuh yang terjadi pada waktu orang itu terbangun. Nah ini salahnya ya. Jadi ini contoh definisi operasional yang konseptual. Ya, jadi di sini bukan seperti itu bunyinya, tapi bunyinya adalah tentang bagaimana kualitas tidur pada bayi tersebut. Jadi kualitas tidur bayi diukur menggunakan skala ini ya, jadi seperti itu. Jadi diukur dikatakan diukur menggunakan sebuah kuesioner. Nah itu definisi yang operasional ya. Kemudian parameternya dijelaskan lebih detail ya. Kemudian alat ukurnya apa, kemudian skala ukur interval atau mungkin ordinal gitu ya. Nah di sini kalau interval berarti skornya adalah angka, bukan dikategorikan lagi 1 kualitas tidur baik, 2 kualitas tidur tidak buruk, kualitas tidur buruk bukan digitukan lagi, tapi skala misalnya 0 sampai 100 gitu ya. Jadi nggak dibagi-bagi dulu gitu ya. Jadi angka yang lebih diutamakan dalam penonjolan sebuah ukuran definisi operasional. Ya, jadi seperti itu mungkin penjelasan tentang variabel dan definisi operasional. Variabel penelitian merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek. Kemudian jadi harus diingat bahwa variabel itu apa, karena setelah ini saya akan berikan tugas terkait dengan dua hal ini ya. Variabel dan definisi operasional. Ya, jadi silakan setelah kalian mempelajari video ini, jadi saya tugaskan untuk membuat menjawab soal ini. Ya, yang pertama jelaskan jenis-jenis variabel penelitian dan contohnya. Kemudian tentukan jenis variabel penelitian, judul penelitian berikut ini. Ya, jadi ini ada 2 judul penelitian. Silakan ini tentukan jenis variabelnya. Ya, jadi ada variabel apa saja gitu ya. Pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien pasca operasi appendektomi. Kemudian yang kedua judulnya pengaruh latihan fisik terhadap penurunan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Nah setelah bisa mendefinisikan variabelnya, yang mana variabel ini yang mana ya, nanti silakan disebutkan. Variabel bebas adalah gitu ya, nomor A, 2 titik A variabel bebas, 2 titik A variabel terikat misalnya, variabel 2 titik B variabel bebas, 2 titik B variabel terikat ya, yang mana. Kemudian baru setelah itu jelaskan definisi operasional, buat tabel. Nah, ini saya contohkan tabelnya, jadi dibuat seperti ini ya.
kemudian nanti dibuat dalam Microsoft Word dan dikumpul di link Google Form. Nanti saya buatkan link Google Form ya. Oke, mungkin sekian saja untuk perkuliahan hari ini. Silahkan dibuat tugasnya, dikumpul hari ini ya. Saya tunggu paling lambat besok sebelum perkuliahan dimulai ya. Besok jam 4 sudah semua kumpul juga ya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video atau materi selanjutnya.